Hai, kembali bersama gue Dika di sini. Dan kali ini gue bakal ceritain film Into the Night. Bercerita tentang sebuah bencana yang disebabkan oleh anomali matahari, menyebabkan kepunahan manusia di bumi. Dan disinyalir menjadi penyebab kiamat karena matahari yang sangat dekat dengan bumi. Nah, beberapa kelompok manusia berusaha menghindari sinar matahari dengan menaiki sebuah pesawat menuju ke daerah malam. Gimana kisahnya? Langsung gas aja guys. Di awal film terlihat seorang wanita bernama Sylvie yang merupakan mantan seorang pasukan angkatan udara. Di sana dia harus ditinggal mati oleh kekasihnya karena kanker. Hal tersebut membuat dia sangat sedih, sampai-sampai dia mau mengakhiri hidupnya. Namun Sylvie mengurungkan niatnya ketika dia mengingat pesan dari kekasihnya yang ingin abunya ditabur di Moskow. Setelah itu dia bergegas pergi ke bandara untuk memesan tiket agar dia bisa pergi ke sana. Di sana ada seorang pria bernama Terenzio yang terlihat sangat tergesa-gesa saat memesan tiket untuk pergi ke Moskow. Namun sayangnya pada saat itu semua tiket ke Moskow sudah habis. Hal ini membuat dia harus menunggu selama 2 jam untuk penerbangan berikutnya. Namun menurut Terenzio itu merupakan waktu yang cukup lama, karena dia tidak mau menunggu lebih lama lagi di sana. Ditambah lagi ada sebuah berita yang mengabarkan sebuah fenomena misterius yang membuat orang-orang mati secara tidak wajar. Membuatnya semakin takut, sehingga dia merebut sebuah senjata dari seorang penjaga bandara dan langsung menyerobot masuk ke dalam pesawat. Dan akhirnya semua penumpang yang ada di dalam pesawat menjadi ketakutan karena senjata yang dibawanya. Semua orang mengira kalau pesawatnya akan dibajak oleh Terenzio. Setelah itu dia mencoba menjelaskan kepada semua orang di dalam pesawat mengenai fenomena aneh, di mana semua makhluk hidup akan mati jika terkena paparan sinar matahari. Dan satu-satunya cara agar bisa selamat adalah pergi ke sebuah negara yang masih malam hari. Namun semua orang di sana tidak ada yang mempercayainya, sehingga Terenzio hanya memiliki sebuah pilihan untuk mendatangi co-pilot. Di sana dia langsung meminta co-pilot untuk menerbangkan pesawat. Namun sialnya, co-pilot yang bernama Matthew itu tidak bisa menerbangkan pesawat tanpa bantuan pilot. Hal itu membuat mereka beradu mulut, sampai-sampai Terenzio menembak tangan Matthew. Karena itulah Matthew meminta Terenzio untuk mencari seseorang yang dapat membantu dia menerbangkan pesawat itu. Setelah itu Terenzio mencari seseorang yang bisa menerbangkan pesawat. Dan akhirnya Sylvie yang berada di sana mengangkat tangannya. Kemudian Sylvie berkata kalau dia hanyalah seorang pilot helikopter biasa. Hal itu membuat Matthew menjadi ragu, karena dia takut kalau akan terjadi sebuah kecelakaan nantinya. Hal itu membuat Terenzio kembali berteriak pada Matthew untuk segera menerbangkan pesawatnya. Namun sebelum lepas landas, Sylvie meminta Terenzio untuk mencari dokter agar bisa mengobati tangan Matthew yang sebelumnya ditembak oleh Terenzio. Akan tetapi Terenzio tidak mau melakukannya. Hal itu membuat Sylvie berkata kalau luka Matthew tidak diobati, maka akan membuatnya mati saat penerbangan. Pada akhirnya Terenzio yang mendengar penjelasan Sylvie, mengizinkan Sylvie untuk mencari tenaga medis di antara para penumpang. Dan beruntungnya ada seorang perawat di sana yang langsung mengobatinya. Namun karena di sana P3K tidak lengkap, membuat Sylvie menyarankan agar perawat itu membakar kulit Matthew. Setelah itu akhirnya pesawat mulai lepas landas. Di sana, Terenzio meminta agar pesawatnya mengarah ke barat, karena menurutnya di daerah sana masih malam hari. Di sana dia bercerita tentang matahari yang semakin mendekat dengan bumi, dan akan membakar apapun secara perlahan. Hal itu membuat Matthew meminta Terenzio untuk tidak memberitahukannya kepada penumpang lainnya. Kemudian Matthew mengumumkan kalau keadaan aman terkendali. Hal itu membuat Terenzio cukup tenang, karena dia sekarang bisa bergabung dengan para penumpang lainnya. Namun para penumpang di sana sangat kesal karena pesawat tidak jadi terbang ke Moskow. Padahal beberapa orang dari mereka memiliki sebuah kepentingan untuk pergi ke Moskow. Salah satunya seorang ibu yang anaknya harus segera dioperasi. Lalu seorang pria yang tidak jadi bertemu dengan istrinya, dan juga seorang influencer yang tidak jadi meet and greet dengan para fan-nya. Dan terakhir ada seorang pengusaha bernama Ayas, yang harus rela tidak jadi bertemu dengan rekan bisnisnya. Namun ternyata Ayas adalah satu-satunya orang yang percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Terenzio. Namun Terenzio mengelak pertanyaan yang ditanyakan oleh Ayas. Akan tetapi Ayas tidak mempercayainya dan langsung merebut senjata milik Terenzio. Setelah itu datanglah Matthew yang mencoba menenangkan mereka dengan cara mengurung Terenzio di WC agar tidak membuat kekacauan lagi. Namun hal itu membuat para penumpang lainnya mengira kalau Matthew bekerja sama dengan Terenzio. Namun Matthew mencoba mengembalikan kepercayaan mereka dengan berkata kalau dia akan menerbangkan pesawat kembali ke Moskow.
Tidak lama setelah itu bandara yang mereka tuju mulai terlihat. Hal itu membuat Matthew segera menghubungi pihak bandara. Namun sialnya radio di dalam pesawat rusak akibat tembakan Terenzio. Akhirnya Matthew yang cukup ragu mencoba mendaratkan pesawat di bandara tersebut dan berharap tidak ada satupun pesawat yang berada di jalurnya. Namun sebelum mereka mendarat, Sylvie melihat kalau bandara yang mereka tuju telah hangus oleh kobaran api yang sangat besar. Hal itu juga membuat para penumpang lainnya terkejut ketika melihatnya. Pada akhirnya kejadian tersebut membuat pesawat tidak jadi mendarat di sana untuk mengisi bahan bakar. Walaupun sebenarnya bahan bakar mereka sudah hampir habis, yang akan membuat mereka tidak akan bisa sampai ke Moskow. Setelah itu Matthew dan Sylvie mencoba untuk mencari bandara terdekat yang berada di sekitar mereka untuk mengisi solar sekaligus akan membetulkan alat komunikasi. Dan akhirnya setelah kejadian itu para penumpang mulai sadar kalau mereka semua secara tidak langsung telah diselamatkan oleh Terenzio. Dan akhirnya Terenzio dibebaskan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Terenzio tidak mau memberikan informasi sebelum senjatanya dikembalikan. Hal itu pun akhirnya membuat Matthew memberikan senjatanya. Setelah itu Terenzio berkata kalau menurut para petingginya di militer, setiap beberapa tahun sekali matahari akan semakin dekat, yang membuat bumi menjadi semakin panas. Namun pada saat ini efeknya sangatlah dahsyat, yang membuat bumi menjadi lebih panas dari biasanya. Namun sialnya para petinggi militer yang mengetahui hal tersebut tidak mempublikasikannya kepada semua masyarakat. Mereka semua malah memilih untuk pergi terlebih dahulu. Setelah itu para penumpang pun mulai mempercayai Terenzio, dan mereka semua harus kehilangan harapan untuk pergi ke Moskow. Kemudian ketika bandara tujuan mereka mulai terlihat, tiba-tiba saja ada seorang penumpang di sana yang kejang-kejang. Penumpang itu terlihat sangat pucat, namun perawat itu juga tidak tahu apa penyebabnya. Setelah itu penumpang tersebut mengigo dengan berkata bahasa Arab, yang tidak dimengerti oleh orang-orang di sana. Namun beruntungnya ada seorang pria yang mengerti apa yang diucapkan oleh penumpang itu. Kemudian setelah diperiksa ditemukan sebuah benjolan yang cukup besar. Dan ternyata itu merupakan sebuah berlian. Hal itu membuat Ayas beranggapan kalau penumpang tersebut sengaja menelannya karena takut diambil oleh Terenzio. Dan akhirnya penumpang itu harus mati karena telah menelan berlian tersebut. Pada akhirnya mereka semua berhasil mendarat di sebuah bandara dan disambut oleh 3 tentara yang meminta bantuan agar mereka diperbolehkan ikut bersama mereka. Ternyata hanya mereka yang tersisa dari banyaknya tentara di sana, karena para tentara lainnya telah melarikan diri ketika akan mengevakuasi warga di sana. Hal itu membuat Matthew mengizinkan mereka untuk menumpang di pesawatnya. Matthew juga meminta mereka untuk mencarikan stok makanan untuk para penumpang lainnya. Dan akhirnya tentara tersebut mengajak para penumpang untuk mencari stok makanan di sebuah supermarket. Setelah itu mereka semua mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Ada yang mengumpulkan makanan, ada juga yang mengisi bahan bakar, dan ada pula yang menggeledah kabin untuk mencari barang-barang yang sekiranya dibutuhkan. Kemudian ketika semua sudah selesai dikumpulkan, tiba-tiba saja ibu yang anaknya akan dioperasi meminta untuk diturunkan di tengah jalan karena dia tidak percaya dengan fenomena matahari yang semakin mendekat. Ditambah anaknya yang sakitnya semakin parah, dan hal tersebut membuat dia harus segera mencari rumah sakit. Namun permintaannya tidak didengar oleh siapapun, yang membuatnya menjadi sangat marah. Dan akhirnya ibu tersebut kembali dibawa masuk ke dalam pesawat, karena pesawat mereka akan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah itu seorang tentara memberikan sebuah map kepada Sylvie, yang berisikan jalan pintas menuju ke bandara selanjutnya. Kemudian Sylvie mencoba memperbaiki radio dan juga wifi yang ada di sana. Sylvie mencoba meminta bantuan kepada salah satu tentara. Akan tetapi tentara itu tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Hanya teknisi pesawatlah yang bisa memperbaikinya. Hal itu membuat Sylvie meminta tolong kepada teknisi pesawat di sana, namun teknisi itu menolak permintaan Sylvie karena perasaannya yang sedang kacau karena sedang mengingat istrinya. Kemudian Sylvie menceritakan masa lalunya ketika dia hampir bundir setelah kekasihnya meninggal dunia. Akhirnya cerita itu membuat teknisi itu mau untuk memperbaiki radio dan wifi. Hingga akhirnya teknisi itu berhasil memperbaiki wifi, yang membuat para penumpang di sana cukup merasa senang. Setelah itu banyak sekali dari mereka yang terkejut setelah mengetahui fenomena itu telah membunuh ratusan juta nyawa di seluruh dunia. Di sisi lain Ayas juga melihat berita tentang 3 orang mantan tentara yang terlibat dalam kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan. Setelah itu Ayas menceritakan tentang sifat asli dari tentara itu kepada Sylvie. Hal tersebut membuat Sylvie sangat terkejut dan berencana akan menurunkan mereka bertiga di bandara selanjutnya. Ayas juga meminta kepada Sylvie untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada Matthew. Karena Ayas berpikir kalau Matthew nantinya akan melakukan hal itu sendiri, agar dia terlihat seperti seorang pahlawan. Namun tiba-tiba saja datanglah tentara pelet ke sana, dan tentara itu merasa curiga ketika melihat mereka berdua yang seperti sedang merencanakan sesuatu.
atau bahkan telah tahu tentang semua informasi tentang mereka yang sebenarnya. Maybe. Kemudian terlihat salah satu tentara yang melakukan hal tidak senonoh dengan meminum minuman keras milik si influencer. Hal tersebut membuat influencer itu berteriak sambil berkata bahwa tentara itu seorang penjara, sehingga membuat suasana di sana menjadi tidak kondusif. Hal itu juga membuat salah satu penumpang di sana panik, membuat penumpang kakek-kakek mencoba mencari udara segar, namun dihentikan oleh tentara tersebut. Dan akhirnya kejadian itu membuat si kakek langsung mati pada saat itu juga. Hal tersebut akhirnya membuat para penumpang di sana langsung menyalahkan si tentara penjara tersebut. Namun ketika suasana semakin memanas, datanglah tentara lain dan memberitahu kepada mereka untuk kembali ke tempat duduknya karena pesawat akan segera mendarat. Setelah itu, saat akan turun dari pesawat, Matthew meminta kepada para penumpang untuk mencari sebuah radio baru karena radio lama yang ada di sana sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian Sylvie membagi beberapa kelompok yang terpisah dengan para tentara. Pemisahan itu adalah usaha Sylvie agar dapat meninggalkan para tentara di sana. Sylvie juga memberikan tugas kepada para tentara untuk mencari radio. Hal itu dia lakukan agar para tentara tidak mencurigainya, karena mereka lebih ahli dalam hal pencarian sebagai seorang militer. Akhirnya para tentara menyetujui permintaan Sylvie itu. Dengan syarat teknisi kapal dan pramugari ikut bersamanya. Dengan berat hati, Sylvie akhirnya harus merelakan kedua penumpang itu ikut bersama para tentara. Setelah itu, Sylvie melanjutkan tugasnya seperti biasa agar tidak dicurigai. Kemudian Ayas meminta kepada Sylvie untuk memberitahu identitas asli tentara kepada para penumpang lainnya. Namun sialnya Terenzio malah menghasut para penumpang lain untuk tidak mempercayai omongannya. Hal itu membuat para penumpang lain merasa dilema, karena informasi tersebut antara percaya dan tidak percaya. Kemudian Ayas meminta para penumpang yang masih selamat untuk menguburkan mereka yang telah mati sebelum membusuk. Ayas juga meminta OB di sana untuk menguburkan penumpang yang telah memakan berlian sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain terlihat para tentara yang sedang mengambil beberapa barang-barang yang sekiranya diperlukan. Namun saat tentara memasuki gudang, si teknisi langsung mengurung mereka semua di sana. Setelah itu teknisi itu mengajak Gabriel untuk segera kabur dari sana. Namun pramugari itu malah terdiam, dan teknisi itu pun segera pergi dari sana sendirian sebelum para tentara itu berhasil mendobrak pintunya. Para tentara itu langsung mengejarnya, sedangkan Gabriel masih terdiam dan masih terkejut dengan kejadian tadi. Akhirnya sampailah teknisi itu di bandara dan langsung naik ke dalam pesawat dengan meninggalkan para tentara di sana. Ferme la porte. Di tengah perjalanan, radio yang sudah diperbaiki mendapat sinyal dari lokasi yang tidak diketahui. Orang itu menyampaikan kalau ada sebuah tempat pengungsian yang dapat menampung ratusan orang dan sangat lengkap dengan stok makanan. Hal itu segera membuat Matthew mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke tempat penampungan yang dimaksud. Namun hal itu membuat Terenzio sangat kesal karena sikap Matthew yang berlagak seperti pemimpin. Kemudian Terenzio meminta agar keputusan itu divote agar lebih adil. Usulan Terenzio itu mendapat dukungan dari para penumpang lainnya. Sampai-sampai Matthew tidak lagi bisa memerintahkan apapun yang dia inginkan secara sepihak. Akhirnya setelah kejadian itu, para penumpang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Matthew dan kelompok Terenzio. Hal itu ternyata membuat para penumpang menjadi sering beradu argumen, contohnya dengan hal sepele seperti urusan makanan. Namun tiba-tiba saja ketika para penumpang sedang ribut, beberapa alarm pesawat berbunyi, padahal keadaan mesin pesawat baik-baik saja. Hal itu membuat Matthew berpikir kalau ada seseorang yang menyabotase pesawat. Setelah itu Matthew mengumumkan kalau ada seseorang yang menyusup. Kemudian Matthew meminta izin untuk terbang lebih tinggi lagi. Hal itu dia lakukan agar seseorang yang berada di bagian mesin kehabisan oksigen. Para penumpang akhirnya setuju dan Matthew langsung menerbangkan pesawat lebih tinggi. Namun sialnya ketika pesawat terbang semakin tinggi, salah seorang penumpang terlihat kalau ada salah satu jendela yang tertembak. Hal itu membuat jendela tersebut pecah. Dan akhirnya para penumpang tersedot. Namun beruntungnya si teknisi dengan sigap menutup jendela itu dengan menggunakan plat besi. Setelah itu anak si ibu mengalami sesak nafas karena panik. Ayas pun dengan sigap membetulkan saluran oksigen agar bisa membantunya bernafas. Kini pesawat yang semakin tinggi akhirnya berhasil membuat alarm yang tadinya berasal dari tempat mesin berpindah ke kabin barang. Hal itu secara tidak langsung menyimpulkan kalau penyusup yang berada di sana pergi ke tempat yang lebih banyak mengandung oksigen. Setelah itu Matthew meminta para penumpang yang bersedia untuk mengecek kabin.
Akhirnya Terenzio, Ayas, dan teknisi yang bersedia untuk menghabisi si penyusup itu. Sampailah mereka bertiga di kabin pesawat. Namun mereka tidak melihat siapapun di sana. Satu-satunya tempat yang bisa dijadikan persembunyian adalah ruang kosong di bawah kabin. Dan si teknisi langsung melubanginya. Namun tiba-tiba saja ketika Terenzio mengecek lubang, ada sebuah tangan yang mencoba merebut senjata miliknya. Namun karena panik dia tidak sempat menembak, dan tangannya harus tergigit. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya siapakah orang tersebut. Si teknisi langsung menjawab, kalau orang itu merupakan salah satu tentara yang sebelumnya ditinggalkan di bandara. Setelah mereka bertiga keluar dari kabin, tiba-tiba saja para penumpang langsung menginterogasi Ayas. Ternyata ketika menguburkan mayat, si Obey melihat kalau Ayas merobek perut mayat itu untuk mengambil berlian yang ada di perutnya. Hal itu membuat para penumpang ketakutan karena mereka semua tidak mau menjadi korban selanjutnya. Dan akhirnya Ayas mengakui kalau sebenarnya dia bekerja dengan sindikat penyelundup. Tujuan dia ke Moskow juga merupakan misi untuk mengambil berlian dari seseorang yang sama sekali tidak dia kenal. Dan ternyata orang tersebut merupakan penumpang yang telah mati itu. Dia juga tidak menyangka kalau perbuatannya dianggap sebagai sesuatu yang sangat hina, karena menurutnya perbuatan itu telah dia lakukan sejak remaja. Hal itu dia lakukan karena dia yang hidup yatim piatu, harus melakukan segala cara demi bertahan hidup. Hal itu membuat Terenzio merasa kasihan kepada Ayas, dan para penumpang juga berencana akan meninggalkan Ayas di bandara selanjutnya. Akan tetapi Terenzio yang mengetahui kalau Ayas bersalah tetap membelanya, agar hutang nyawa yang dia miliki pada Ayas akan lunas. Namun hal itu ternyata membuat kelompok Terenzio merasa dikhianati, karena sudah membela Ayas yang ada di kelompok Matthew. Hal itu juga sampai membuat seorang penumpang bernama Rick kecewa kepadanya, karena sebelumnya Rick menganggap kalau Terenzio merupakan sosok yang sangat kompeten. Namun semua itu berubah dengan keputusannya yang membela Ayas. Kemudian Rick berencana untuk pindah kelompok Matthew. Namun sayangnya dia ditolak oleh kelompok Matthew. Bahkan semua orang di kelompok Matthew tidak menganggapnya. Hal itu membuat Terenzio tidak tega kepada Rick dan kembali mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya. Setelah itu datang kembali sebuah masalah baru. Ada seorang penumpang yang ahli dalam cuaca berkata kepada Matthew kalau makanan menjadi terasa hambar. Hal itu disebabkan oleh fenomena matahari yang membuat nutrisi pada makanan menghilang dan membuat rasanya hambar. Dia juga berkata kalau dia sangat takut bahwa semua orang akan mati karena kurangnya nutrisi. Namun dia memiliki solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan memberikan saran untuk mencari makanan kaleng, karena menurutnya nutrisi pada makanan kaleng sudah pasti terjaga. Namun ternyata bukan pada makanan saja, ternyata solar pesawat juga telah tercemar. Dan hal itu membuat mereka beranggapan kalau semua solar di bandara selanjutnya sudah tidak dapat lagi digunakan lagi. Hal tersebut membuat mereka harus mencari bandara yang belum terpapar oleh sinar matahari. Setelah itu ketika mereka sedang mengobrol, terlihat Matthew yang sedikit demam. Hal itu disebabkan karena selama ini Matthew belum tidur sama sekali. Akibatnya Matthew menjadi mudah tersinggung dan sering marah-marah. Ternyata penyebab demam pada Matthew dikarenakan luka pada tangannya mengalami infeksi dan juga kurang tidur. Hal itu membuat Matthew harus segera dioperasi agar infeksinya tidak menyebar lebih banyak lagi. Dan untuk dapat melakukan operasi kepadanya, pesawat harus mendarat di sebuah bandara yang dekat dengan rumah sakit. Di sisi lain, Sylvie kini harus menerbangkan pesawat sendirian. Kemudian datanglah si influencer yang memberitahukan kalau dia melihat sebuah berita di internet yang mengabarkan kalau pengungsian yang dikabarkan sebelumnya merupakan sebuah berita palsu. Tempat tersebut hanyalah sebuah bangunan biasa yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Hal itu dia katakan kepada Sylvie, karena kini Sylvie adalah orang yang akan memutuskan kemana mereka akan pergi selanjutnya. Setelah itu di tengah perjalanan, lagi-lagi radio mendapatkan sebuah pesan singkat. Namun mereka semua tidak memahami apa isi dari pesan tersebut, karena pesan itu menggunakan bahasa Rusia. Karena itulah semua mereka memanggil sang ibu yang ternyata merupakan orang Rusia. Ternyata pesan itu mengatakan bahwa mereka yang selamat untuk segera mendatangi sebuah bunker di Belgia yang bernama Stara 17. Dan ternyata bunker itu merupakan salah satu tempat yang tidak terpapar sinar matahari. Hal itu membuat pesawat harus segera memutar arah dan kembali ke bandara asal. Di sini adalah pertama kalinya Terenzio yang ternyata seorang tentara NATO mengetahui tempat bunker tersebut. Terenzio berkata kalau sepertinya bunker itu merupakan tempat persembunyian para tentara yang sebelumnya telah kabur duluan. Setelah itu Terenzio memberikan saran agar pesawat kembali ke Belgia tempat kantor NATO berada. Dan akhirnya pesawat kembali ke bandara asal setelah mendapatkan persetujuan dari para penumpang lainnya. Setelah sampai di bandara, para penumpang mulai melakukan tugasnya masing-masing.
Terlihat juga Matthew yang langsung dibawa ke rumah sakit. Namun perawat yang menanganinya tidak yakin kalau Matthew akan selamat atau tidak. Kemudian si ibu meminta agar mereka segera kembali ke pesawat setelah operasinya selesai. Matthew tidak boleh langsung bergerak karena masih kritis. Namun sialnya solar pesawat kini mulai tercemar. Hal itu membuat si teknisi menyarankan untuk mengeluarkan solar yang sudah tercemar dan menggantinya dengan solar yang baru. Namun menurutnya solar di bandara itu juga sudah tercemar, sehingga tidak dapat digunakan. Namun beruntungnya, si Obey yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan bakar minyak mengingat kalau seharusnya bandara menyimpan persediaan cadangan bahan bakar yang terletak di bawah air. Di sisi lain, Terenzio, Ayas, dan Rick terlihat sedang menggeledah seluruh tempat itu untuk menemukan sebuah dokumen tentang Stara 17. Namun mereka tidak yakin dapat menemukannya karena waktu yang sangat singkat. Namun beruntungnya Rick melihat ada sebuah CCTV yang memiliki sebuah fitur merekam suara yang akan mempermudah pencariannya. Dan akhirnya mereka membagi tugas. Ayas dan Terenzio akan mencari dokumen secara manual, sementara Rick akan mencarinya melalui rekaman CCTV. Setelah itu Ayas dan Terenzio yang sedang mencari dokumen itu malah membahas mengenai jasa masing-masing, yang membuat mereka akhirnya berkelahi di sana. Pada akhirnya Ayas terjatuh pingsan dan tidak berdaya, karena Terenzio merupakan seorang tentara yang sangat handal dalam berkelahi. Setelah itu Terenzio menghampiri Rick. Di sana Terenzio mengajak Rick untuk segera kembali ke pesawat, dengan alasan kalau Ayas sudah kembali ke pesawat duluan. Sebenarnya Rick sempat melihat Ayas yang terkapar, namun karena Rick yang sangat takut kepada Terenzio, membuatnya pura-pura tidak melihat hal itu, dan tidak berani untuk menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Kini sampailah mereka berdua ke pesawat. Para penumpang lainnya pun menanyakan keberadaan Ayas kepada mereka. Namun dengan tenang Terenzio berbohong kalau Ayas telah meminta izin untuk pergi ke pesawat duluan. Karena waktu yang semakin menipis, membuat Sylvie dan Matthew harus segera lepas landas dan meninggalkan Ayas. Namun tiba-tiba saja Ayas datang dengan menggunakan sebuah mobil. Dan akhirnya dia kembali naik ke dalam pesawat. Ketika Ayas kembali naik ke dalam pesawat, para penumpang lainnya dibuat terkejut karena melihat Ayas yang sepertinya baru saja berkelahi dengan seseorang. Ayas menjelaskan kalau dia sudah dihajar oleh Terenzio sampai pingsan. Hal itu membuat para penumpang lainnya marah kepada Terenzio dan langsung memborgol dan mengurungnya di dalam ruang mesin. Di sisi lain Rick berkata pada Sylvie kalau ternyata bunker tersebut terletak di dekat bendungan di daerah Stara. Untuk sampai ke sana mereka hanya memiliki waktu 30 menit sebelum matahari terbit. Akhirnya mereka bersiap-siap sebelum pesawat mendarat. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Terenzio karena dianggap berbahaya. On aurait dû en prendre 2. Mais t'as fait du bon boulot. Elle est très bonne. Namun Ayas berbaik hati dengan mengizinkan Terenzio untuk ikut bersama mereka. Setelah itu para penumpang mengendarai dua mobil secara terpisah. Namun sialnya Ayas yang terluka membuatnya tidak fokus saat menyetir, yang membuat mobilnya terpelosok. Akhirnya mereka semua harus berlari menuju bendungan, karena mobilnya sudah tidak dapat digunakan lagi. Di sisi lain kelompok Terenzio sudah sampai terlebih dahulu ke bendungan. Ternyata gerbang bendungan di sana mempunyai sebuah sistem keamanan, yang mana bila ada sebuah mobil yang melewati gerbang, akan membuatnya tertutup secara otomatis. Karena itulah harus ada seseorang yang menekan sebuah tombol agar dapat membukanya. Kemudian Terenzio menawarkan dirinya untuk membuka gerbang tersebut. Akan tetapi Sylvie tidak mempercayainya dan menghukumnya di sana. Kini harapan Terenzio adalah menunggu grup Ayas sampai ke sana agar bisa melepaskan borgol di tangannya. Namun sayangnya grup Ayas tidak juga kunjung datang karena ternyata grup Ayas salah arah dan terjebak di depan gerbang yang lain. Sialnya mereka tidak dapat melewati gerbang tersebut karena memiliki tegangan listrik yang sangat tinggi. Akhirnya mereka mencoba melewatinya dengan menggunakan baju untuk melapisi gerbang tersebut. Yang ternyata cara tersebut berhasil membuat mereka melewati gerbang. Kini mereka harus segera berlari menuju bunker. Di sisi lain, grup Sylvie akhirnya sampai duluan di bunker. Mereka semua disambut oleh para tentara yang terlihat tidak ramah. Dan akhirnya grup Ayas juga berhasil sampai ke sana. Namun ternyata mereka semua tidak mengingat tentang keberadaan Terenzio. Hal itu membuat Terenzio hanya bisa pasrah dan menyesali keputusannya karena telah menolong para penumpang lainnya yang tidak tahu terima kasih. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Terkadang kita tidak sadar, orang yang kita perhatikan atau kita tolong sebenarnya langsung tidak peduli kepada kita saat urusan mereka sudah selesai dan meninggalkan kita saat kita membutuhkannya. Itulah kehidupan, guys. Zaman sekarang banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, menurut kalian, apakah suatu saat nanti matahari akan sangat dekat dengan bumi? Atau bahkan di atas ubun-ubun manusia?
Coba tulis pendapatmu di kolom komen ya guys. Itulah cerita Into the Night. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Gue pamit. Dadah semuanya.